Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7458 sampai bab 7461. Karena Tawana akan tiba di pulau itu besok pagi, staf akan mulai menyiapkan materi penyambutan malam ini. Jadi saat ini, sudah sulit untuk merahasiakan banyak hal bagi para tamu di pulau itu. Karena itu, staf tersebut secara terbuka mengakui, itulah informasi yang kami miliki sejauh ini. Tetapi apakah itu benar atau akan ada perubahan, kami tidak dapat menjamin. Sekelompok wisatawan yang tengah bermain dengan ikan pari di pinggir pantai langsung bersorak kegirangan. Menghabiskan 10 kali lipat harga tiket konser hanya untuk melihat sekilas idola mereka adalah hal yang sulit. Jadi siapa yang mengira idola mereka akan datang ke pulau yang sama untuk berlibur? Ini seperti turis Tiongkok yang pergi ke luar negeri dan tiba-tiba bertemu Jai Chou di hotel mereka. Bagaimana mungkin itu tidak mengasyikkan? Selain itu, meskipun Pulau Baima adalah sebuah pulau, pada dasarnya pulau ini merupakan satu hotel besar. Semua fasilitas umum, kecuali yang mengejutkan, terbuka untuk semua tamu, yang berarti setiap orang mungkin akan makan di restoran yang sama dengan Tawana, berenang di kolam yang sama, atau bahkan pergi dengan kapal pesiar yang sama. Di antara kerumunan yang gembira ini, dua orang tampak terkejut, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Salah satunya adalah Ye Chen. Yang lainnya adalah istrinya, Xiao Churan. Ye Chen sama sekali tidak ingin melihat Tawana, terutama saat dia bersama Xiao Churan. Ia bahkan curiga Tawana diam-diam telah mengirim seseorang untuk melacaknya, mengetahui dia ada di sini, dan mengikutinya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Tawana mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mengingat pernyataannya sebelumnya tentang ingin pergi berlibur, dia menduga ini lebih merupakan suatu kebetulan. Tapi sungguh suatu kebetulan yang menyebalkan. Dia dan Xiao Churan datang untuk jalan-jalan, bukan untuk liburan romantis, tetapi setidaknya untuk beberapa hari yang tenang. Dengan kedatangan Tawana, bagaimana mungkin suasana tetap damai? Terlebih lagi, antusiasme liar wanita Amerika kadang-kadang membuatnya kewalahan. Ia lebih menyukai kehangatan wanita Asia Timur yang relatif tertutup, lembut seperti air yang mengalir. Xiao Churan juga tidak merasa senang. Sejak mengetahui identitas asli Ye Chen, dia telah mengumpulkan banyak hal tentang Tawana. Alasan Tawana mengadakan begitu banyak konser di Cina kemungkinan atas undangan suaminya. Lagi pula, Tawana secara resmi diundang oleh Changing Automobil, sebuah usaha patungan antara keluarga kakek dan buyut Ye Chen, bahkan menggunakan nama ayah Ye Chen untuk mereknya. Dengan alasan ini, perjalanan Ye Chen baru-baru ini dengan Tawana dengan kedok sebagai konsultan Feng Shui mungkin tidak masuk akal. Ia sudah menduga penari pria yang dicium Tawana dengan penuh gairah di atas panggung adalah Ye Chen. Tetapi saat itu, ia mengira seorang bintang dunia seperti Tawana tidak akan tertarik dengan seorang ahli Feng Shui seperti suaminya. Saat itu, dia merasa Tawana adalah sosok yang agung, jauh di atas Ye Chen. Tapi sekarang, jelaslah bahwa yang benar-benar di luar jangkauan bukanlah Tawana, melainkan Ye Chen. Sekarang, saat dia dan Ye Chen tiba di Pulau Baima, Tawana akan datang besok. Tidak perlu waktu lama untuk menebak bahwa dia ada di sini untuk Ye Chen. Ini adalah satu-satunya perjalanannya bersama Ye Chen, mungkin yang terakhir. Memikirkan bahwa saingan tangguh akan muncul, bagaimana dia bisa merasa baik-baik saja tentang itu? Melihat ekspresi Ye Chen yang tercengang, dia dengan sengaja bertanya, "Sayang, Nona Swift juga akan datang ke Pulau Baima?" Sungguh kebetulan. Apakah kamu pernah memberitahunya bahwa kita akan datang ke sini? Tidak mungkin. Seru Ye Chen, saya hanya memberitahu orang-orang bahwa saya akan pergi berlibur untuk tahun baru, tetapi saya tidak mengatakan kemana. Dengan begitu banyak resor di seluruh dunia dan begitu banyak pulau di Maladewa, saya tidak pernah menyangka Tawana akan memilih yang ini. Xiao Churan bisa tahu Ye Chen tidak berbohong, tetapi mengetahui betapa meyakinkannya dia berbicara di masa lalu, dia merasa skeptis. Namun, dia berkata, ada banyak resor di seluruh dunia, tetapi di belahan bumi utara sedang musim dingin.
Daerah tropis dan belahan bumi selatan adalah satu-satunya tempat dengan cuaca yang bagus untuk liburan pantai. Maladewa adalah pilihan utama, dan Pulau Baima adalah yang terbaik di sini. Tidak mengherankan jika seseorang sekaya Nona Swift akan memilihnya. Sambil bergumam pelan, dia menambahkan, "Kamu dan Nona Swift tampaknya ditakdirkan bertemu di sini." Ye Chen menjawab dengan canggung, "Dengan logika itu, aku pasti ditakdirkan bersama bos Timur Tengah yang kita lihat di restoran tadi." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Benar-benar takdir. Xiao Cura mengangguk, "Aku sudah tinggal di Jinling selama bertahun-tahun dan tidak pernah bertemu dengan siapapun yang kukenal di kereta bawah tanah setempat, apalagi di luar negeri. Namun di sini, kau bertemu dengan kenalan satu demi satu. Itu pasti takdir." Ye Chen tertawa malu dan tidak mengatakan apapun. Saat staf sibuk mempersiapkan kedatangan Tawana, Ye Chen dan Xiao Churan berjalan-jalan di sepanjang pantai kembali ke villa di atas air mereka. Xiao Changkun dan Em Alan, yang tinggal di sebelah, belum kembali. Saat Ye Chen hendak masuk, dia melihat pintu villa di seberangnya terbuka, dan Hamid melangkah keluar, melambaikan tangan padanya. "Tuan Ye, ada waktu untuk mengobrol?" Ye Chen mengangguk, "Tentu." Dia menoleh ke arah Xiao Churan. "Sayang, kamu masuk dulu. Aku akan mengobrol sebentar dengan teman ini." Xiao Churan mengangguk sedikit dan memasuki villa. Hamid mendekati Ye Chen dan berkata pelan, "Kakak, bisakah kita bicara secara pribadi?" Kawasan itu dipenuhi dengan villa-villa berdiri sendiri di atas air, menawarkan privasi yang baik, tetapi berbicara di luar berisiko terdengar. Jadi, mereka berjalan cukup jauh sebelum Ye Chen bertanya, "Sobat, ada apa?" Hamid berkata, "Saudaraku, saya sudah memesan tiket pesawat untuk besok lusa. Saya akan kembali, naik pesawat amfibi dari Pulau Baima ke Malé pada tengah malam, lalu terbang ke Beirut, Lebanon." Ye Chen bertanya, "Apakah ini rencana awalmu atau keputusan di menit-menit terakhir?" "Menit-menit terakhir," Hamid mendesah, "saya berencana untuk beristirahat di sini sebentar. Tetapi setelah obrolan kita di restoran malam ini, saya merasa tidak nyaman, sedikit gugup, jadi saya memutuskan untuk kembali lebih awal. Saya ingin berangkat besok, tetapi kedua istri saya mendengar bahwa bintang internasional Tawana Swift akan tiba besok dan bersikeras untuk tetap tinggal untuk menemuinya, berfoto, dan meminta tanda tangan. Saya tidak punya pilihan selain mengubahnya ke hari berikutnya." Dia menambahkan dengan nada melankolis, "Aku berharap bisa menemuimu dengan baik, saudaraku, tapi kita harus menunggu sampai lain waktu." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, kawan. Urus saja urusanmu. Sementara itu, cobalah hubungi beberapa kelompok oposisi dan buatlah rencana. Selalu ada baiknya untuk bersiap." Tiba-tiba, Ye Chen teringat sesuatu dan bertanya, "Apakah kamu ingat ketika aku membantumu menangkis serangan kuil Wanlong?" "Tentu saja," kata Hamid bersemangat, "setiap strategi yang kau berikan tepat sasaran, menggali terowongan dengan lereng terbalik, membangun benteng pertahanan, mendirikan bunker tersembunyi, membuat jaringan tembak-menembak, pengintaian dengan pesawat nirawak, kita menghancurkan para prajurit kuil Wanlong yang terlatih dengan baik itu. Memikirkannya saja darahku masih berdesir." Ye Chen berkata, "Saya ingin mengingatkan Anda tentang drone. Dulu, saya pernah bilang untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk pengintaian, kecil, lincah, dan sulit dideteksi. Namun dalam 2 tahun terakhir, kebuntuan di Eropa Timur telah menyebabkan munculnya penggunaan drone baru, terutama untuk membawa bom kecil untuk pengeboman ketinggian rendah atau serangan kamikaze. Saya sarankan Anda menimbun drone dalam jumlah besar, targetkan 100.000. Jika musuh melancarkan serangan skala penuh, drone bisa menjadi pengubah permainan." "Benar sekali," Hamid mengangguk setuju, "saya pernah membaca laporan tentang itu. Mereka kuat, murah, dan sulit dilawan." Ye Chen menambahkan, "Anda juga harus bersiap untuk melawan pesawat nirawak. Lihatlah sistem radar yang canggih. Anda mungkin tidak dapat menghentikan mereka sepenuhnya, tetapi deteksi dini dapat mencegah serangan tepat sasaran terhadap peralatan berat Anda atau serangan pemenggalan kepala terhadap Anda." "Tidak masalah." Wajah Hamid berubah serius, menyadari bahayanya,
Saya akan meminta tim saya memperkuat pertahanan drone di benteng permanen dan pintu masuk terowongan. Ye Chen melanjutkan, jadikan patroli pesawat nirawak rutin sebagai prioritas, pantau ketat pergerakan personel dan peralatan dalam radius 50 km dari pangkalan Anda. Selain itu, siapkan rencana pelarian. Jika situasinya memburuk, cari cara untuk keluar hidup-hidup dan datang ke Tiongkok. Saya akan memastikan keselamatan Anda. Hamid menjadi gugup. Saudaraku, apakah situasinya seburuk itu? Markasku adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, dan kamu telah menginvestasikan begitu banyak uang dan infrastruktur baru. Jika aku meninggalkannya, semuanya akan jatuh ke tangan bajingan-bajingan itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sobat, pikirkan gambaran yang lebih besar. Dalam hal hidup dan mati, tidak ada yang layak dipertahankan kecuali hidup itu sendiri. Melihat ketegangan Hamid, Ye Chen tersenyum, tapi mungkin tidak sampai seperti itu. Ini hanya tentang persiapan yang matang. Wilayahmu penuh dengan variabel, apapun bisa terjadi. Hamid menggigit bibirnya, mengangguk tegas, dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti saranmu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Malam itu di Pulau Baima, seluruh staf bekerja tanpa lelah. Mereka memasang spanduk selamat datang besar-besaran dan dinding bunga di dermaga kedatangan, dan karpet merah pun dibawa keluar, dibersihkan secara menyeluruh, siap untuk digelar dari dermaga ke lobi hotel pada pagi hari. Bernard Elno, yang baru saja menikmati pijat spa bawah air bersama istrinya, masih menggerutu kepadanya di lift saat mereka naik. Mengapa penyanyi Amerika itu memilih untuk datang ke Maladewa sekarang? Seluruh pulau mungkin akan dipenuhi dengan teriakan dan jeritan, itu akan sangat menyebalkan. Istrinya menjawab dengan santai, "Apa yang perlu disesali? Kita kan menjalankan bisnis, asal tamu bisa membayar, kita harus memperlakukan mereka dengan baik." Bernard Elno mengeluh, "Saya tidak ingin resor mewah yang saya rancang dengan hati-hati berubah menjadi tempat kejar-kejaran penggemar yang riuh seperti pasar. Sayangnya, pengaruh wanita ini terlalu besar untuk menolak kedatangannya, dan kita harus memberikan pertunjukan penyambutan. Itu benar-benar menjengkelkan." Istrinya mengangkat bahu, "Sudah kubilang sebelumnya, kalau kamu mau liburan sendiri di sini, lebih baik batalkan saja semua pesanan supaya keluarga kita bisa menikmati seluruh pulau ini sendiri, tenang dan aman." Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Bernard Elno mencibir, "Kau membuatnya terdengar begitu sederhana. Tahukah kau berapa banyak yang harus kami bayar jika kami membatalkan pemesanan hotel karena kami? 3 hingga 5 kali lipat dari nilai pesanan, bahkan mungkin tiket pesawat dan kompensasi atas tekanan emosional. Jika kami mendapatkan orang-orang yang suka berperkara, masalah akan terus datang." Istrinya, dengan tangan disilangkan dan bergumam tidak puas, "Kamu sudah sangat kaya, tidak bisakah kamu memiliki sedikit lebih banyak visi? Bahkan jika kita memberi kompensasi kepada tamu-tamu ini dengan tarif tertinggi, seperti yang kamu katakan, berapa banyak yang bisa kita rugikan? Beberapa juta? Mungkin puluhan juta dolar paling banyak. Keluarga kita memiliki aset ratusan miliar, dengan keuntungan tahunan puluhan miliar, dan keuntungan dari berbagai investasi yang bahkan tidak dapat kita lacak. Berapa jumlah uang itu?" Bernard Elno melambaikan tangannya, "Kamu tidak mengerti, uang terlihat bagus tetapi tidak bertahan lama. Ada pepatah Cina, tabunglah semampumu. Kita harus menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bagaimana kamu tahu kita tidak akan memiliki pengeluaran besar di masa mendatang?" Sebenarnya, Bernard Elno tidak pernah memberitahu istrinya bahwa dia menghabiskan 108 miliar dolar di Cina untuk membeli satu ramuan mujarab. Pada pelelangan pil permajaan, ia dikeluarkan dari tempat tersebut bersama dengan An Chong Kiu, dan putra Fei Jianzong kehilangan kemampuan pembayaran karena perebutan kekuasaan, jadi ia beruntung dapat memperoleh pil permajaan seharga 72 miliar dolar. Saat itu, dana likuid kelompok dan pribadinya hanya sekitar 80 miliar dolar. Yang tidak diduganya adalah, setelah mengalokasikan barang senilai lebih dari 3 miliar dolar, pemilik pil masih belum puas dan menuntut alokasi tambahan sebesar 50%, senilai 36 miliar dolar, sebagian besarnya dicicil. Demi satu pil permajaan, aset Bernard Elno telah menyusut drastis, arus kas pribadi dan kelompoknya menipis, dan masih banyak cicilan yang harus dibayar dari keuntungan masa depan. Pada titik ini,
apalagi jutaan, ia tidak rela melepaskan pendapatan $100.000 sekalipun. Selain itu, alasan penting lainnya adalah ia berharap dapat menabung cukup uang selama bertahun-tahun untuk membeli pil permajaan kedua ketika efek pil pertama menghilang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini berarti ia perlu mengumpulkan 100 atau 200 miliar dolar selama dekade berikutnya atau lebih untuk mempunyai kesempatan hidup 20 tahun lagi. Namun, ia tidak berani memberitahu istrinya tentang semua ini, karena, secara teori, pendapatan kelompok tersebut merupakan harta bersama. Jika ia menggunakannya untuk mengejar umur panjang tanpa memikirkan kelangsungan hidup istrinya akan membuat hidupnya menderita jika mengetahuinya. Untuk menyembunyikannya, dia bahkan menyuruh tim keuangan kelompok itu memalsukan data pendapatan dan laba untuk menipunya. Ia juga tidak pernah memberitahu istrinya tentang diagnosis kankernya. Dengan kekayaannya, ia waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Ia takut jika istrinya tahu bahwa ia sakit parah, ia akan segera mulai bersiap mengambil alih harta warisan dan kendali perusahaan. Meskipun wajar bagi salah satu pasangan untuk bersiap saat pasangannya menghadapi masalah, Bernard Elno, seorang ahli sifat manusia, tahu bahwa begitu istrinya mengira dia sedang sekarat dan mulai merencanakan kematiannya, perasaannya terhadapnya akan memudar. Jika dia meninggal sesuai harapannya tanpa mengganggu rencananya, mereka mungkin akan tetap menjaga kasih sayang suami istri yang normal sampai akhir. Namun jika dia hidup lebih lama dari harapannya, mengubah persiapannya menjadi sesuatu yang tidak pasti, dia tidak yakin apakah dia akan merasa kesal. Ketakutan terbesar adalah perubahan pola pikir. Situasi yang sama, sebelum terjadi perubahan pola pikir, mungkin berupa rasa sakit dan siksaan, tetapi setelahnya, bisa menjadi harapan dan antisipasi. Untuk mencegah hal ini, dia tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang kankernya atau pil permajaan, perjalanannya dari neraka ke surga. Inilah beban unik yang ditanggung orang-orang super kaya. Istrinya masih mengeluh, "Bernard, mengapa akhir-akhir ini kamu jadi pelit sekali? Jujur saja, kita berdua sudah tua, mengapa harus peduli dengan uang dan hal-hal materi? Bahkan tanpa kecelakaan pun, kita mungkin masih punya waktu 10 atau 20 tahun lagi. Yang terpenting adalah hidup bahagia selama sisa hidup kita." Bernard Elno berpikir dalam hati, "Bagimu, hidup mungkin hanya tinggal 10 atau 20 tahun lagi, tetapi bagiku, selama aku punya cukup uang dan pelelangan pil permajaan terus berlanjut, aku bisa hidup 40 tahun lagi." Namun, ia tidak berani mengatakannya dengan lantang, jadi ia tersenyum meyakinkan, "Pulau ini sangat besar, keluarga kami hanya butuh 2 villa, tidak perlu mengosongkan seluruh tempat. Terkadang, kami butuh sedikit kesibukan hidup." Dengan datangnya Tawana Swift, tempat ini akan ramai, yang merupakan hal yang baik, membuat kami tetap muda dengan berbaur dengan orang-orang yang lebih muda, bukan? Istrinya menatapnya dengan heran, "Kamu mengubah nada bicaramu dengan cepat. Dulu kamu mengeluh tentang kedatangan Tawana Swift, sekarang itu hal yang baik?" Bernard Elno tertawa canggung, "Yah, semuanya punya 2 sisi. Kalau dilihat dari satu sisi, agak suram, kalau dilihat dari sisi lain, semuanya jadi jelas." Mengganti topik pembicaraan, dia berkata, "Ngomong-ngomong, sayang, karena Tawana adalah bintang dunia dan sangat disukai oleh para tamu di Pulau Baima. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta besok? Kita akan mengundang Tawana dan semua tamu pulau untuk ikut serta, bersenang-senang, dan menyerap energi masa muda. Bagaimana menurutmu?" Istrinya menggelengkan kepala sambil tersenyum tak berdaya. "Akulah yang berusaha meyakinkanmu, dan sekarang kau meyakinkanku? Baiklah, aku tidak keberatan jika kau ingin membuatnya lebih hidup." Bernard Elno memanfaatkan momen itu, "Sudah diputuskan. Setelah Tawana tiba besok, saya akan membicarakannya dengannya. Jika dia setuju, kita akan mengadakan pesta besok malam." Bersambung.